Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Sadiriani Putri. Di sini saya akan mempresentasikan presentasi ide bisnis saya. Di mana presentasi ide bisnis ini juga salah satu tujuan untuk memenuhi tugas semester antara mata kuliah Kewirausahaan Syariah. Nah, pada kali ini saya akan mempresentasikan ide bisnis saya, yaitu Rumis Brownies. Apa sih Rumis Brownies itu? Nah, Rumis Brownies ini merupakan salah satu part atau bagian dari dapur Ibu Rumi dengan tagline "It's your favorite dessert". Nah, latar belakang dari ide bisnis Rumis Brownies milik saya yaitu dimana efek pandemi yang sudah berkepanjangan kurang lebih 2 tahun tentunya membuat banyak dampak bagi perekonomian di Indonesia, salah satunya bidang UMKM masyarakat. Di mana Rumis Brownies ini merupakan salah satu bentuk UMKM di bidang makanan atau di bidang food and F&B sebagai anak dari induk UMKM dari Dapur Ibu Rumi. Nah, apa sih Dapur Ibu Rumi itu? Dapur Ibu Rumi merupakan UMKM di bidang catering. Yang UMKM di bidang catering Dapur Ibu Rumi ini merupakan milik keluarga saya pribadi, dan dimana saya ingin mengembangkannya menjadi sebuah makanan penutup, karena di bidang catering sudah ada makanan bread. Jadi saya ingin memberi inovasi baru, yaitu memberi makanan penutup pada ide bisnis kali ini, yaitu dengan Rumis Brownies. Nah, awal kisah dan proses produksi. Awal kisah Rumis Brownies ini adalah bermula dari tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu UMKM Dapur Ibu Rumi di bidang catering makanan. Yang tentunya makanan tidak hanya sayur-sayuran, lauk pauk, nasi, tapi kita juga membutuhkan makanan atau hidangan pencuci mulut yang menjadi kesatuan dari Dapur Ibu Rumi. Tentunya produksi dari Rumis Brownies ini mungkin terlihat mainstream ya, karena banyak sekali usaha-usaha atau UMKM lainnya di bidang makanan pencuci mulut, terutama makanan brownies. Namun Dapur Ibu Rumi atau Rumis Brownies ini mempunyai ide dengan konsep brownies kukus yang dinilai lebih sehat dan tentunya memiliki tekstur yang lebih soft dibandingkan brownies yang dipanggang. Dan tentunya ini sangat legit dan sangat cocok untuk menjadi makanan atau hidangan pencuci mulut. Nah, inovasi dari Rumis Brownies ini berbeda dari usaha dessert brownies lainnya. Rumis Brownies ini menggunakan sistem kukus pada pembuatannya. Hal ini tentunya membuat tekstur dari brownies ini semakin lembut dan lumer di lidah. Tidak hanya itu, Rumis Brownies juga menghadirkan coklat di dalam adonan yang tentunya memberi rasa sensasi yang lumer ketika di mulut. Nah, tentunya dengan adanya bidang pengembangan dari bidang UMKM ini ada problem dan tantangan dalam bisnis tentunya. Nah, apa sih problem dan tantangan di bisnis yang bisa terjadi dalam bidang UMKM di bisnis saya kali ini adalah yang pertama, yaitu persaingan yang ketat, di mana membangun usaha di bidang makanan tentunya banyak sekali pesaingnya, tidak cuma 1, 2, bahkan ribuan atau jutaan masyarakat yang tentunya bergerak dalam bidang UMKM dengan bidang UMKM makanan, karena dinilai lebih mudah dan lebih menguntungkan. Nah, yang kedua yaitu naik harga bahan baku. Nah, imbas dari masa pandemi ini tentunya membuat banyak bahan baku, terutama yaitu bahan baku dalam brownies yaitu gandum itu melonjak tinggi, apalagi juga berdampak dari perang Rusia yang dimana bahan baku sembako itu sangat tinggi. Nah, ini merupakan salah satu problem atau tantangan bisnis di mana
kita sebagai ide bisnis kali ini, yaitu brownies, bagaimana bisa tetap menjaga cita rasa dan bahan baku. Nah, ada problem atau tantangan dalam bisnis, tentunya harus ada solusinya. Solusi dari ide bisnis saya kali ini adalah yang pertama, yaitu tadi ada problem dan tantangan yang pertama, persaingan yang ketat. Nah, solusinya adalah dalam bidang usaha, persaingan merupakan hal yang biasa. Dengan usaha Rumis Brownies ini, dimana kita mempunyai inovasi baru dengan menghadirkan banyak topping dalam satu loyang brownies. Apa sih maksudnya? Jadi dalam satu loyang brownies itu kita terbagi menjadi beberapa part atau bagian brownies, yang dimana dalam satu kotak itu banyak-banyak rasanya. Jadi kita tidak hanya mungkin merasakan coklat atau merasakan rasa Oreo, tapi banyak sekali. Jadi sebagai pencuci mulut, di tangan pencuci mulut itu kita tidak bosan atau tidak merasa enak saat kita memakan Rumis Brownies ini. Nah, tentunya tidak hanya itu, dalam satu loyang brownies ini menggunakan coklat pilihan, yaitu dark coklat dalam adonannya, sehingga tentunya bisa bersaing dengan usaha-usaha brownies lainnya karena memiliki cita rasa dark coklat yang tentunya ciri khas. Dan dalam satu loyang itu terdiri dari banyak kotak-kotak brownies yang tentunya berbeda-beda rasa, sehingga terlihat berbeda dari usaha brownies lainnya. Nah, solusi yang kedua yaitu dari problem naiknya bahan baku. Nah, imbas dari pandemi tentunya membuat bahan pokok yaitu gandum juga melonjak. Hal ini tentunya bisa kami kasih solusi, yaitu dengan menyiapkan dua bahan tepung, yaitu tepung yang berasal dari singkong dan tepung yang berasal dari gandum atau yang biasa disebut dengan terigu. Nah, kami tentunya memikirkan kepuasan dari pelanggan sendiri. Pastinya dengan tingginya harga dari bahan baku karena imbas pandemi, tentunya kita tidak memikirkan kita harus untung atau kita harus memikirkan banyaknya kita harus mendapat keuntungan, tapi kita juga memikirkan bagaimana pelanggan itu puas terhadap produk kita. Yang berikutnya yaitu ada target pasar dari Rumis Brownies adalah dimana produk brownies ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan, dari umur, dilihat dari komposisi yang terbilang aman dan tidak rentan di beberapa kondisi maupun dipengaruhi umur dari konsumen, dimana produk Rumis Brownies ini bisa dimakan oleh semua kalangan karena tingkatnya itu untuk masyarakat umum sangat tinggi. Karena untuk produk Rumis Brownies ini tidak ada tantangan ya atau rintangan untuk misal untuk ibu hamil, karena ini sangat aman untuk dikonsumsi siapa saja. Nah, berikutnya yaitu ada poin-poin dalam bidang UMKM di bisnis saya kali ini, yaitu yang pertama dimana masakannya menggunakan berbagai platform media sosial seperti Instagram, TikTok, WhatsApp, dan menggunakan aplikasi online, misalnya menggunakan GoFood atau GrabFood. Poin kedua yaitu melakukan potongan harga atau promo di aplikasi online. Nah, ini salah satu ide yang menarik bagi kita untuk menarik pelanggan, karena dengan adanya potongan harga atau promo ini bisa menarik pelanggan yang banyak. Poin ketiga yaitu jika poin pertama dan kedua sudah dilampaui, poin selanjutnya yaitu melakukan promosi dengan menggunakan sistem endorse. Nah, sistem endorse ini apa? Sistem endorse ini merupakan sistem bagaimana kita meminta atau mencari selebgram seperti zaman sekarang untuk mempromosikan brownies kita supaya brownies kita dapat dikenal oleh khalayak luas, tidak hanya beberapa individu saja. Nah, strategi dari tahun ke tahun, rencana dari ide bisnis saya kali ini adalah pada tahun 2002 menyusun ide bisnis Rumis Brownies.
Nah, itu pada tahun 2023 memulai publikasi di media sosial Dapur Ibu Rumi, yaitu ada Instagramnya Dapur Ibu Rumi, untuk peluncuran makanan penutup mulut sebagai part atau bagian dari Dapur Ibu Rumi, yaitu Rumis Brownies. Yaitu pada tahun 2024 selanjutnya yaitu memulai produksi Rumis Brownies, dan tahun 2025 atau sampai 2026 rencananya kita bisa mengevaluasi hasil dan keuntungan dan perkiraan ke depan promosi Rumis Brownies ataupun semua produk Rumis Brownies, mulai dari bahan baku, kualitas, dan lain-lain. Nah, yang terakhir yaitu perhitungan finansial. Nah, modal awal perkiraan dari Rumis Brownies ini kurang lebih sekitar 3 juta rupiah. Nah, modal awal yang dimaksudkan adalah produksi awal dari brownies, tidak langsung memproduksi banyak, karena pastinya kita memikirkan kita akan untung atau rugi. Jika kita memproduksi langsung banyak, pastinya kita akan membalik modalnya lebih lama, jadi kita akan memproduksi sedikit demi sedikit terlebih dahulu. Nah, perkiraan keuntungan dari brownies adalah dimana Rumis Brownies bisa membalik modal awal atau lebih sekitar 15-20% dari modal awal, yang tentunya keuntungan tersebut bisa untuk memproduksi brownies kembali. Nah, saya sebelum menutup presentasi ide bisnis saya kali ini, saya memberi suatu catatan kecil atau quotes, yaitu dimana kegagalan adalah awal dari keberhasilan, dan jangan menyerah jika kita baru saja memulai sebuah kegagalan. Baik, mungkin itu saja presentasi ide bisnis Rumis Brownies saya pada hari ini. Saya memohon maaf apabila ada salah kata dalam presentasi ide bisnis saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.